Mulai tutup. Ya. Dari samping ya? Iya. Pokok depan, duduknya ke depan. Ke depan. Paling depan. Ya, paling depan. Paling depan. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda seputar selebritis tanah air. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, usai proses kremasi, Wijin melarung abu jenazah sang ayah ke lautan. Abu jenazah ayah Wijaya Saputra atau Wijin Tijasidarma telah dikremasi di rumah duka Grand Haven Pluit, Jakarta Utara pada Sabtu 17 Desember 2022. Setelah kurang lebih 3 jam lebih kemudian, Wijin dan keluarga melarung abu jenazah sang ayah ke laut Ancol siang ini. Hal itu disampaikan Wijin usai jenazah yang ayah dikremasi. Wijin juga mengungkapkan bahwa alasan abu jenazah Sidarma diraung lantaran permintaan sang ayah waktu masih hidup. Tak hanya itu, Wijin juga mengatakan jenazah ayahnya dikremasi dengan membawa barang milik sang ayah. Di sisi lain, Wijin tak memungkiri bahwa kenangan dengan ayah tercintanya. Wijin juga banyak mendapatkan pesan dari sang ayah. Berikut suasana rumah duka dan juga wawancara dengan Wijin Saputra. Tutup ya, maaf ya. Yo. Ya, jangan dulu. Ya, persiapan. Ya, jalan. Tahan dulu, tahan. Yuk, dulu belakang gue boleh yuk. Udah teman-teman. Oke, Kak Wijin mungkin seperti apa lagi di kremasi? Iya, hari ini barusan habis melaksanakan Sedang proses. Ya, proses kremasi sekarang lagi proses kremasi, mungkin sekitar 2 jam lagi sudah selesai. Setelah itu aku sama adik-adik aku akan mengantar adiknya ke Ancol untuk Melarung ya? ditaruh di laut. Oh, melarung ya. Ya sebelumnya Papa dulu pernah bilang kalau satu saat kalau Tuhan dia pengennya kremasi dan laut juga maksudnya ya waktu itu sih sebenarnya, cuma saya ingat-ingat lagi gitu. Jadi kita ikuti apa yang maunya papi seperti apa, kita laksanakan aja. Mungkin masih ada pesan-pesan lain nggak sih Bang yang mau dibawa dari sama Papa? Pesan-pesan ya seperti kemarin ya, maksudnya Papa cuma mau ya tetap lanjutin legasinya, tetap jadi apa ya, jadi orang baik, selalu nolong orang. Papa soalnya suka beramal dan juga jangan nyusahin orang, dia selalu bilang aku sih seperti itu. Wijin, apa sih yang membuat kamu begitu tegar dengan kepergian sang ayah ini? Kalau tegar ya Terlihat ya. Saya sedih banget dan shock, jujur shock banget kemarin bahwa harus menerima kenyataan kalau papi udah nggak ada gitu ya. Dan apa ya, manusia juga udah lewat, tapi tetap di dalam hati masih apa ya, tetap kehilangan sekali lah, karena
dia main role model, dia tuh jadi panutan buat saya dan adik saya juga yang cowok, ya mungkin adik-adik saya yang cewek juga. Ya kehilangan sekali sih. Ada ucapan nggak bang tadi pas sebelum dikremasi pas mau masuk gitu, ucapan terakhir Ucapan terakhir Ya buat dari kamu. dari aku. Iya. Ya Dipanggil Mama di film Ratu Dansa, Marsha Arwan akui sempat merasa risih dan juga aneh. Marsha Arwan harus berperan menjadi seorang ibu di film terbarunya yang berjudul Ratu Dansa, dengan tema cerita mengenalkan makna kekeluargaan. Di dalam film ini, Marsha Arwan beradu akting dengan Davina Karamoy yang menjadi anaknya di masa depan dan memiliki kerinduan kepada dirinya. Memiliki perasaan seorang ibu membuat Marsha Arwan dipanggil dengan sebutan Mama oleh Davina selama menjalani proses syuting. Marsha Arwan mengaku jika dirinya sempat merasa risih dan aneh karena harus dipanggil Mama dan belum terbiasa dengan hal tersebut. Namun perasaan aneh dan juga risih akhirnya dicoba dituangkan ke dalam karakternya dalam film sehingga bisa terlihat seperti perasaan sebenarnya. Selain itu di film ini, Marsha Arwan juga memperlihatkan bagaimana penampilan kekanakan anak-anak di zaman 90-an. Berikut wawancara dengan Marsha Arwan. Pindah ke 2022 terus lihat punya anak, ya udah gimana sih, gue pengen lihat juga deh, penasaran anak gue hidupnya kayak gimana sih, ya seru sih. Kalau aku bilang tadi dulu sempat nangis saat mengartikan arti ayah, masih bagaimana keluarga kehilangan hari ini, ya sebenarnya waktu itu juga pas ayah dipanggil Tuhan, memang malamnya terus pagi-paginya tuh aku sempat lihat teasernya Ratu Dansa gitu, merasa pas banget aku ya juga ya, maksudnya ini harus manfaatkan waktu nih sama orang tua, tapi gak lama ternyata saya udah dipanggil Tuhan. Jadi emang sebenarnya buat aku itu sangat amat mengena ya. Aku sendiri pun gak nyangka, maksudnya ternyata film aku ini bisa sangat relate dengan kehidupan asli aku gitu. Tapi dari sini aku bisa belajar bahwa ya aku harus lebih memanfaatkan waktu lagi, terutama aku masih punya bunda, aku masih punya adik, aku masih punya keluarga aku yang lain yang juga membutuhkan yang saling membutuhkan, perlu dijaga. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin sama orang-orang yang itu jadi pesan dan diterima dari aku setiap hari. Natal kali ini bagaimana sih? Natal kali ini persiapan. Natal kali ini ya ada ya, jadinya aku harus di rumah, tapi aku senang juga support dari keluarga itu benar-benar setiap hari pasti ada yang setiap hari ada yang di rumah, ada yang menanyakan kabar dari teman-teman, sahabat-sahabatku juga banyak yang setiap hari itu selalu gimana keadaannya. Jadi banyak banget aku thankful banget sama teman-teman semua, kerabat-kerabat yang juga selalu support gitu. Tradisi Natal ya paling ngumpul-ngumpul bareng sama keluarga aja. Lakukan adegan ranjang bersama Aliando Syarif di film Argantara. Begini penjelasan Natasha Wilona. Aktris Natasha Wilona diperankan dan dipasangkan dengan Aliando Syarif dalam film Argantara. Berperan sebagai Syara, siswa SMA berusia 16 tahun. Sebagai Natasha Wilona ini harus dipaksa menikah dengan Argantara yang diperankan oleh Aliando Syarif. Totalitas diperankan pasangan suami istri. Natasha Wilona dan juga Aliando Syarif ternyata harus melakukan adegan intim di atas ranjang. Terkait dengan adegan ini, Natasha Wilona enggan berkomentar lebih lanjut dan menyarankan untuk menonton langsung film Argantara. Aktris berusia 24 tahun ini juga memberikan kejutan kepada para penonton film Argantara terkait adegan tersebut. Wilona kemudian mengomentari Aliando yang sebelumnya sudah membocorkan adegan tersebut sambil bercanda. Mantan kekasih dari Boy William ini mengatakan bahwa hal itu merupakan kebiasaan buruk para pria. Sebagai informasi, film Argantara menceritakan tentang kisah Syara dan juga Argantara yang harus menikah di usia 16 tahun. Kepribadian keduanya sangat bertolak belakang, menciptakan pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Berikut wawancara dengan Natasha Wilona dan juga Aliando Syarif.
luar dari pernikahan. Tapi kalau untuk film Argantara harus ditonton dulu, karena dari sinilah baru kita bisa tahu semua konsekuensinya, semua jalur ceritanya seperti apa, baru kita bisa menyimpulkannya. Iya, itu dari kata Wilwan. Tepuk tangan dulu dong. Ini kok gemes banget sih tiba-tiba. Oke, jadi juga Argantara di sini, betul benar tadi seperti kata Syulana ya, nggak ada sama sekali kita hamil sebelum sebelum nikah gitu. Jadi memang kita nikah dulu, baru hamil. Ini kita bahas ulang ya di salah saat itu. Ini kan ceritanya pernikahan dini kan ya. Ini karena situasi mereka harus nikah pada umur muda ya. Penjodohan Ya. benar. Jadi kita angkat pernikahan dini ya, jadinya juga soal hamil muda. Ini kan sesuatu yang memang walaupun nggak lazim sering terjadi ya di Indonesia ini, karena saya baca base. Nah, karena itu sekarang UU-nya itu diganti kan, nikahnya harus 19 tahun atau apa. Tapi kalau kita ada alasan atau apa masih bisa 15 atau 19, dan ternyata memang banyak sekali based on rules, termasuk YouTuber dan lain sebagainya. Terakhir itu sempat keluar beberapa cerita tentang itu. Seperti Wilona bilang, gak dianjurkan tapi terjadi, dan itu yang kita angkat di sini, sesuatu yang kontroversial tapi terjadi, dan bukan sesuatu yang ilegal ya, karena kan udah nikah gitu. Dan ada beberapa hal juga yang mungkin teman-teman untuk kawan-kawan yang mungkin menghadapi musibah, seperti ada yang menganggap ini mungkin musibah, dan ada mungkin yang menganggap ini adalah sebuah jalan juga dan hal yang tidak apa-apa. Apa itu? Yaitu sebuah wasiat orang tua yang mau nggak mau harus dijalankan atau tidak. Nah, itu semua jawabannya ada di film Argantara. Gitu. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir buat teman-teman. Lebih dari satu juga nggak apa-apa kan? Ini baru satu orang. Ya, yang penting cepat. Per reporter satu pertanyaan, jadi semuanya dapat chance. Arul yang tadi jangan tanya 5 pertanyaan kan? Orang lain juga mau tanya. Oke, ya, selamat sore semuanya. Nama saya Halimah dari Gaza. Nah, ini saya ingin bertanya, ini apakah film ini termasuk dari edukasi pernikahan muda dan hamil di usia muda gitu? Karena baru-baru ini kan banyak film bahkan seri yang mengedukasi remaja ini ya jangan hamil dulu, jangan nikah dulu, karena nanti kan pernikahan ini kan harus dipikirkan secara matang-matang ya, berapapun usianya gitu, terlepas dari omongan tetangga yang katanya nikah di bawah umur 30 tuh dikira perawan tua atau apa gitu. Nah, dari film ini apakah juga termasuk mengedukasi orang untuk seperti itu gitu? Sebelum meninggal dunia, ayah Wijin rupanya sering menanyakan keberadaan Giselle. Giselle Anastasia datang melayat dan sekaligus memberikan penghormatan terakhir kepada ayah Wijaya Saputra atau Wijin di Grand Haven Pluit, Jakarta Utara pada Sabtu 17 Desember 2022. Giselle juga mengaku cukup kenal dekat dengan sosok ayah Wijin. Pasalnya, sewaktu menjalani hubungan asmara dengan pebasket itu, dia kerap berkomunikasi dengan mendiang ayahnya. Bahkan hingga hubungan kandas dengan Wijin. Ayah Wijin kerap menanyakan ibunda gempita itu. Maka dari itu, saat tahu kabar duka tersebut, Giselle pun langsung datang melayat dan memberikan dukungan untuk keluarga Wijin. Berikut wawancara dengan Giselle Anastasia. Kenangannya Yang gini kata lagi Ki. palingan ya kita suka, aku suka, maksudnya yang suka diingat itu kalau waktu itu kalau misalnya nanya itu bisa nanti kapan-kapan ditanyanya tuh harusnya sama lagi, tapi emang karena dia maksudnya nice aja gitu, memang pengen interaksi gitu ya, penasaran pengen tanya. Cuma yang lain kan mungkin kalau orang tua gitu mungkin bingung juga mau apa gitu, tapi jadi lucu ya, kita kan ngeladenin aja, iya oh terus apa ya, paling kayak karena
ya vegan kan, jadi kayak ya, paling ingatnya selalu itu aja, karena kalau setiap pesan apa pasti ingat harus pesannya tanpa daging gitu buat beliau, paling gitu. Perhatiannya apa sih kamu? Salah satunya apa perhatian yang tadi kami Ya ternyata suka nanyain gitu-gitu, ya wajar lah. Ya tentunya saya kirain ya udah aja, ternyata suka nanyain juga ya. Cuman dulu kalau kau ngirim makanan dia senang kali kan. Ya, tapi selalu seneng, paling semangat. Ya, paling semangat buka. Kalau kabar awal gimana? Pertama kali kabar taunya kapan? Hari itu juga sih ya, dari teman-teman di grup. Datang kan di sini juga di bawah. Pas hari malamnya pertama langsung datang sama teman-teman. Kan kita maksudnya sama Wijin itu juga, maksudnya ya itu waktunya aku tuh selalu, pasti kan selalu semuanya baik dan masih satu circle banget malah gitu. Jadi ya rasanya kayak rasa keluarga aja, kayak aku sama dia udah merasa keluarga, ya sama aja semua gitu. Makanya datang. Ya pastilah, namanya kan berduka kan, kita pasti kasih comfort ya, standarnya maksudnya mau aja etika ya gitu. Bentuk support apa yang diberikan sama Bang Wijin? Gimana? Bentuk support apa yang diberikan sama Ke Kak Wijin maksudnya ya, being here, presence ya, mendoakan, menemani, terus ya kan bukan ke Wijin aja sebenarnya kan, aku datang ini untuk semuanya, untuk mami, untuk adik-adiknya juga gitu. Jadi ya mensupport dengan kehadiran kita, menjadi doa ya, kadang ngebuat ketawa, maksudnya biar nggak terlalu sedih terus gitu, jadi hibur aja. Terus kita sempat pelukan juga sama badannya Bang Wijin tuh. Iya, pastilah. Hubungannya sedekat itu berarti. Ya pastinya saat ada duka begini ya pasti dong, maksudnya ya pasti ada kan, kita ada pasti. Berita terakhir, kolaborasi dengan Kementerian PPPA, Harian Kompas Gelar Inspirasi Perempuan FAST 2022. Perempuan maupun pria memiliki kesempatan yang sama untuk eksis dan juga ada. Di Indonesia, kesetaraan dan juga keadilan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali bagi perempuan merupakan amanat Pancasila. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara yang ikut menyepakati paradigma pembangunan dunia yang tertuang dalam Sustainable Development Goals dengan 17 tujuan utama untuk mencapai pada tahun 2020, dan salah satu tujuannya kelima yaitu kesetaraan gender. Meskipun jika merujuk pada Indeks Pembangunan Gender IPJ dan juga Indeks Pemberdayaan Gender yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, terjadi tirjan peningkatan kesetaraan gender yang simultan. Padahal kepemimpinan perempuan adalah kemampuan seorang dalam menginisiasi perubahan secara individu dan juga kolektif dalam ranah keluarga, masyarakat, dan pemerintah, terutama dalam pengambilan keputusan pembangunan yang responsif gender. Berikut ini juga ada wawancara dengan Novia Bahdi mengenai inspirasi perempuan. Harus dapat yang jelas aja gitu ya? Enggak, yang negeri, okay. Yang negeri terus karena biayanya nggak mungkin kalau swasta waktu itu jadi aku harus cari kuliah yang negeri. Kalau tadinya mau ngambil film tapi ya ini karena adanya swasta film, jadi IKJ ya, paling nggak IKJ gitu. Terus jadi udah aku ambil kuliah yang penting kuliah dulu deh, kuliah jadi apa aja yang keterima, kebetulan negeri dapat, terus ya udah kuliah dan lulus kan. Enggak juga lulus sebenarnya. Jadi semester 7 udah selesai kayaknya, tinggal skripsi, tapi terusnya aku sibuk kerja cari uang. Oh, sudah mulai memproduksi uang. Iya, karena harus ini apa menghidupi keluarga juga berbon. Ya itu kendalanya. Wow, you are such a smart gitu namanya. Hebat, surviving. Ya udah terus.
tapi emang kayak kerja ini apa di bidang apa waktu akhir-akhir masa kuliah? tetap jadi akuntan biaya di perusahaan, terus jadi akuntan sesuai dengan ini karena sekalian sambil skripsi kan waktu itu. Nanti terus saya ditarik sama perusahaan, jadi kamu jadi akuntan aja di sini. Udah terus udah kerja di situ, beneran jadi akuntan, terus ya kayaknya nggak sesuai gitu sama di ujung. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.